Oke, rencana Gubernur Anies yang memperbolehkan sepeda masuk di tol dalam kota menjadi sorotan, pasalnya faktor keselamatan kian dipertanyakan. Kita akan bahas malam hari ini, sudah ada Pak Joko Setiawarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI, dan juga ada Pak Rudi Saptari, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pak Rudi dan Pak Joko, selamat malam. Selamat malam. Oke, selamat malam. Saya mau ke Pak Rudi terlebih dahulu. Oke, Pak Rudi, kita lihat bagaimana ini masih sebatas usulan rencana ya, belum sah, belum ketok palu. Tapi kita lihat ini bukannya terlalu beresiko ya Pak, mengizinkan sepeda masuk terus kemudian punya lajurnya sendiri di jalan tol yang berdampingan dengan mobil-mobil kendaraan roda 4 ke atas. Jadi mungkin bisa saya jelaskan seperti ini, bahwa sesuai dengan Pergub 51 yang kemudian dirubah menjadi Pergub 80 tahun 2020, di mana kita memprioritaskan untuk penggunaan jalan sebagai untuk pejalan kaki dan juga pengguna sepeda. Ada beberapa upaya yang sudah kita lakukan, diantaranya adalah top up bike lane, kemudian juga kawasan khusus pesepeda, dan ini kita melihat pada pelaksanaan pop-up dan kawasan khusus pesepeda ini ada beberapa komunitas yang memang tidak bisa diakomodir, yaitu para pengguna sepeda road bike yang mempunyai kecepatan yang cukup tinggi, bisa mencapai 60 km per jam, dan itu tergabung dengan para pesepeda lainnya. Nah, maka dengan itu kami mencoba untuk mengusulkan penggunaan ruang di jalan tol, yaitu di ruang jalan tol di dalam kota Cawang sampai dengan Priuk sepanjang 12 km. Nah, secara konsep mungkin bisa saya sampaikan, sementara ini mungkin pandangan masyarakat pesepeda itu akan tergabung dengan kendaraan lain. Tetapi secara konsep bahwa ruas jalan dari mulai Cawang Cililitan sampai dengan Pelumpang itu akan ditutup total satu ruas jalan. Jadi tidak ada volume lalu lintas yang akan melalui jalan tersebut, hanya untuk pesepeda. Kemudian satu ruas jalan tersebut itu akan kita bagi dua, menjadi dua arah untuk para pengguna sepeda. Dan perlu diketahui bahwa pesepeda yang bisa masuk ke jalur jalan tol ini adalah khusus road bike, di mana mereka biasanya merupakan suatu komunitas bergu, kemudian juga memiliki karakteristik kecepatan yang tinggi, dan juga pada saat pelaksanaannya nanti kita akan menggandeng asosiasi seperti itu. Jadi benar-benar dilakukan selektif terhadap para pesepeda yang akan menggunakan ruas jalan di jalan tol tersebut. Oke, jadi artinya mengambil lajur dari jalur gitu Pak? Betul, jadi full satu ruas jalan tol dari arah selatan ke utara, dari Cawang sampai dengan Pelumpang. Oke. Itu tadi Bapak sampaikan akan dibatasinya itu dengan apa? Kemudian bagaimana memastikan keselamatan, keamanan para pesepeda ini? Jadi seperti saya disampaikan di awal bahwa ini hanya berupa konsep. Jadi konsep kita adalah bahwa sebelum ini dilaksanakan, terlebih dahulu para komunitas sepeda ini melakukan pendaftaran, dan nanti akan ditetapkan kriteria-kriteria yang memang akan diterapkan bahwa mereka itu bisa untuk melaksanakan kegiatan di jalan tol. Terutama masalah pertama adalah keselamatan daripada pesepeda itu sendiri. Kemudian juga dari jenis sepeda itu sendiri. Nah, dari prasarana kita sudah menyiapkan konsep untuk pemisahan lajur dan juga masing-masing on-ramp maupun off-ramp dari masing-masing pintu tol yang ada, yaitu ada sebanyak 12 on-off-ramp antara Cawang sampai dengan Pelumpang. Itu akan dilakukan penjagaan oleh petugas, dan juga ada tim medis dan
SKPD lain yang terkait. Kemudian juga ada petugas-petugas yang melakukan pengamanan, sehingga diharapkan tidak ada masyarakat lain selain pengguna road bike yang akan menggunakan ruas jalan tersebut. Sehingga diharapkan akan lebih aman dalam pelaksanaannya. Oke, tadi Pak Rudi sampaikan bahwa kan kalau misalnya untuk di dalam kota sendiri kan sudah ada pop-up bike lane, kemudian dan sebagainya untuk komunitas. Tapi sayangnya dengan tren sepeda yang sekarang ini sedang meningkat gitu, tidak cukup untuk mengakomodir kan orang-orang atau para pesepeda ini kan untuk ngegoes misalkan setiap weekend gitu. Tapi kenapa harus di tol gitu, alih-alih dengan tol yang risiko keamanannya kemudian bahayanya cukup tinggi, mengapa tidak mengakomodir dengan menyediakan tempat lain mungkin yang faktor risikonya pun jauh lebih kecil. Kita tahu misalnya tadi kalau misalnya Bapak juga saya sudah dengarkan saya beberapa negara kayak seperti Copenhagen, Denmark, kemudian di Beijing mereka punya jalur sendiri, bahkan ada yang menyediakan semacam tol khusus sepeda gitu, jalur bebas hambatan khusus sepeda untuk menampung atau mengakomodir para pesepeda ini. Jadi tadi disampaikan bahwa ini sebenarnya bukan yang pertama ya, di beberapa contoh di luar negeri sudah ada. Jadi ini kami harapkan juga ini semacam trigger ya, bahwa mungkin nanti teman-teman dari BPJT dengan melihat kondisi seperti ini juga tergerak untuk mencoba membuat suatu ruang tersendiri bagi sepeda di jalan tol. Nah, upaya kita adalah ini sebagai pionir, di mana tadi disampaikan bahwa ini hanya dikhususkan untuk pesepeda yang dengan kecepatan tinggi. Oke. Dengan melakukan tadi pengamanan, penutupan jalan secara full, sehingga diharapkan lebih aman bagi pengguna sepeda. Oke. Pak Joko, berikutnya Pak Joko saya ke Anda. Oke, seberapa aman dan seberapa masuk akal ketika nanti rencana ini atau wacana ini tetap akan direalisasikan oleh Pemprov DKI Jakarta, jalan tol untuk para pesepeda? Ya, kita harus ketahui dulu, mungkin kita pertimbangkan jalan tol itu dibangun untuk kendaraan roda 4 atau lebih, ya. Sehingga sudah diperhitungkan segala konsekuensinya termasuk sisi keamanan, kenyamanan dan sebagainya. Kecepatannya pun diatur untuk jalan tol itu minimal 60 km per jam. Meskipun kita tahu mungkin ada beberapa kendaraan memang perjalanannya kecepatan tidak sebanyak itu. Kemudian yang lebih penting lagi yang diperhatikan adalah faktor keselamatan. Kita tahu juga jalan layang di Jakarta pun itu sebenarnya tidak boleh non-tol ya, tidak boleh sepeda motor. Seperti layang non-tol di Casablanca dan beberapa ruas layang lainnya. Namun itu pun sepeda motor karena apa? Karena ada terpaan angin samping. Ya, nah dari Cawang sampai Tanjung Priok ini kan berada di layang juga. Ini termasuk jalan tol layang pertama sebenarnya di Indonesia. Itu menjadi pertimbangan. Jadi kalau saya melihat memang ini adalah ide, nggak jadi masalah, ini namanya berikhtiar ya. Nah, melihat, namun harus dilihat juga bahwa ruas jalan itu tol ada bahu jalan. Bahu jalan itu adalah bagian yang sebenarnya juga untuk kondisi darurat. Kalau umpamanya nanti diambil satu sisi, nah saya khawatir kalau ada kendaraan yang lewat umpamanya itu kan tidak satu lajur, kalau satu jalur. Kalau satu jalur mungkin bisa dimaklumi. Namun ini juga ada sisi lain bahwa tol ini kan ada konsesi bagi badan usaha jalan tol. Jangan sampai mereka juga nanti dirugikan dengan seperti ini. Atau mungkin ya pihak DKI memberikan konsesi juga, membantu mereka jangan sampai nanti mereka ikut merugi. Itu menjadi pertimbangan. Oke. Tapi yang lebih penting buat saya sekarang ini sebenarnya apa? Makin banyak pengguna sepeda, ini kan yang meninggal makin banyak loh Mbak. Justru yang lebih penting itu sekarang adalah mengedukasi masyarakat yang menggunakan sepeda, bagaimana bersepeda yang selamat, yang sehat. Itu yang lebih penting sekarang ini. Karena korban pesepeda itu cukup banyak sekarang, yang meninggal dan sebagainya, yang ketabrakan ya.
Nah, itu yang kita khawatirkan sekarang ini. Oke, selain mengedukasi bagaimana cara sepedaan yang aman, tadi seperti Pak Joko sampaikan, pemenuhan fasilitas untuk para pesepeda, Anda lihat sejauh ini apakah juga sudah cukup optimal, cukup maksimal? Kita tahu masih angka kecelakaan sepeda pun juga masih banyak. Bahkan kemarin sempat ada sanksi tilang bagi sepeda kan? Ya, kita apresiasi lah. Pemda DKI ini cukup banyak membangun jaringan sepeda ya. Namun kendalanya di Indonesia ini adalah kalau jaringan sepeda itu tanpa ada pembatas, yang jelas dia akan terganggu dengan kendaraan bermotor. Oke. Itu masih terganggu. Kedua, ada aktivitas parkir tepi jalan. Ini yang agak sulit dihindari sehingga jalur-jalur sepeda yang sudah dibangun itu sebagian kami lihat juga untuk parkir tepi jalan sangat mengganggu sekali. Nah ini memang Kementerian Perhubungan sedang membuat aturan pedoman teknis untuk keselamatan pesepeda di jalan. Oke. Kalau aturan teknisnya sudah ada, Kementerian PU sudah buat seperti itu. Oke. Sebelum saya tutup, singkat saja masing-masing ke Pak Joko dan juga Pak Rudi. Ngomongin soal regulasi, kita tahu bahwa jalan tol itu hanya diperuntukkan selama ini untuk kendaraan roda 4 ke atas. Artinya ketika nanti sepeda masuk ke dalam jalan tol, mengubah regulasi, Pak Joko terlebih dahulu. Ya, seperti halnya ketika jalan tol itu, saya masih ingat tol Suramadu dulu masih ada ya, ada sepeda motor, makanya ada peraturan pemerintah yang merubah itu, sehingga sepeda motor boleh dan itu pun diberi lajur sendiri. Nah, kemudian berwujud di tol di Bali. Bali itu ada untuk sepeda motor, itu pun dibuat jalur sendiri. Jadi umpamanya nanti ada pemikiran membangun jalan tol, ada sepeda motor, saya kira aturannya juga harus dibuat dulu sehingga nanti tidak jadi masalah. Bila umpamanya terjadi kecelakaan, siapa yang harus bertanggung jawab, itu yang paling penting. Oke. Dan yang terakhir adalah edukasi sekarang buat pesepeda ini lebih penting juga. Oke, Pak Rudi, terakhir singkat saja, apakah ini akan mengubah regulasi terkait dengan penggunaan jalan tol yang sesungguhnya? Baik, jadi sekali lagi bahwa kami memang sedang menunggu perizinan dari pihak kementerian dan juga menunggu hasil kajian daripada Dirjen Bina Marga dan juga BPJT dan BP Badan Usaha Jalan Tol, baik itu kajian ekonomis, kemudian kajian teknis dan kajian bisnisnya seperti apa. Yang kami memang secara aturan sudah ada aturan untuk penggunaan jalan tol. Sekali lagi bahwa ini adalah upaya kami untuk memberikan ruang bagi para pesepeda, dalam hal ini adalah para sepeda road bike, dengan harapan bahwa ini bisa menjadi pionir ataupun ke depan pada ruas jalan tol bisa digunakan ataupun disediakan ruang untuk para pesepeda. Oke. Baik, terima kasih Pak Rudi dan juga Pak Joko sudah bergabung di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam.